Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana 'ala 'abdihi hudan wa nuran liyakuna lil 'alamin nadhiran wa shifaa'an lima fis sudur wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna was sifatul 'ula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda war rasulul mujtaba. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Juni sebagai pembina FSRM Maguwo Harjo, yang saya cintai seluruh sahabat-sahabat, para aktivis penggerak kemakmuran masjid yang sudah lama kita tidak bersua secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di waktu-waktu yang akan datang untuk kembali bertemu secara langsung di dalam forum-forum kajian yang biasanya kita adakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka, bermuajahah melalui media daring. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini bisa menjadi kemanfaatan bagi kita dan keberkahan bagi kita semua. Nah, ikhwan sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, situasi ini saya kira memang dirasakan oleh semua kita, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita semua dengan situasi yang barangkali belum pernah kita rasakan sebelumnya. Tetapi tentu saja setiap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengandung hikmah, pelajaran bagi kita semua, agar kita bisa belajar lebih banyak, agar kita bisa berintrospeksi, bermuhasabah. Barangkali selama ini ada banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, ada banyak kelalaian yang sudah kita lakukan, sehingga Allah memberikan pengingat sekaligus juga memberikan teguran bagi kita agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi ini juga barangkali merupakan tempaan bagi kita semua agar kita bisa lebih kokoh, kita bisa lebih tegar, dan kita bisa memiliki jiwa yang tangguh untuk menghadapi situasi-situasi yang barangkali akan lebih berat daripada hari ini. Karena kita ini umat akhir zaman, di mana ujian-ujian yang kita hadapi itu senantiasa lebih besar dari hari ke hari, sampai nanti kita sampai pada ujungnya. Jadi grafik dari ujian-ujian yang akan kita hadapi itu akan semakin meningkat dari hari ke hari. Tidak akan semakin menurun, tidak akan semakin mereda, tapi semakin kuat. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan situasi yang kita hadapi saat ini kita jadikan sebagai sarana untuk menguji diri kita, agar kita ini semakin tangguh di dalam menghadapi berbagai macam situasi, berbagai macam kesulitan. Termasuk di dalam tugas-tugas dakwah kita. Dari dahulu dakwah ini memang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian-ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di dalam rangka untuk melahirkan pejuang-pejuang yang tangguh, sebagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Ya, memang tabiat dakwah ini barangkali sebagian besarnya adalah hal-hal yang tidak kita sukai, bisa jadi. Ya. Misalnya di antara tabiat dakwah itu adalah panjang jalannya, turut thariq. Kemudian kathratul uqubah, banyak ujiannya. Kemudian qillatur rijal, sedikit pengusungnya. Tetapi semua ini justru insya Allah akan membuat kita semakin matang,
membuat kita semakin dewasa. Dan kita bisa melihat orang-orang yang ditempa di jalan dakwah ini, biasanya mereka adalah orang-orang yang secara kepribadian lebih matang daripada orang-orang yang tidak pernah punya perhatian, tidak pernah punya ihtimam terhadap dakwah. Ya, termasuk di sini saya melihat wajah-wajah para pejuang yang tangguh gitu. Ya. Beda dengan saya melihat orang-orang yang berada di pinggir jalan, yang mereka tidak punya orientasi hidup. Mereka adalah orang-orang yang rapuh. Tapi orang-orang yang terbiasa dengan tugas-tugas dakwah, dengan misi dakwah, dia biasanya menjadi orang-orang yang tangguh, yang tidak mudah rapuh menghadapi situasi-situasi yang sulit. Akan sesulit apapun situasinya, dia akan tetap survive, dia akan tetap bertahan, dia sabat, dia tegar. Nah, inilah berkah dari dakwah itu. Karena dakwah itu menumbuhkan diri kita, ya, mematangkan kemampuan kita, menajamkan potensi kita. Nah, ini manfaat dakwah bagi diri kita. Nah, selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada hal yang perlu kita pahami sejak awal. Di dalam dakwah itu, pekerjaan kita yang utama adalah menyelamatkan umat manusia dari ketersesatan. Dakwah itu hakikatnya adalah harakatul inqadh. Dakwah itu hakikatnya adalah gerakan penyelamatan. Yang kita selamatkan adalah diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamat dari api neraka itu tidak hanya diri kita, tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Allah meminta kita agar menyelamatkan mereka. Nah, inilah misi utama dari dakwah itu, harakatul inqadh, menyelamatkan umat manusia. Sehingga misi ini adalah misi kemanusiaan yang utama. Ya, barangkali ada organisasi, ada kelompok, ada komunitas yang mereka melakukan upaya untuk membantu sesamanya dengan memberikan materi, memberikan kebutuhan-kebutuhan, ya, itu baik. Tetapi ada yang lebih utama daripada itu semua adalah tugas dakwah ini yang kita lakukan, mendakwahi umat, menyeru umat pada kebaikan, dan menghindarkan umat ini dari keburukan-keburukan. Itu lebih utama dari apapun. Kalau yang dilakukan oleh orang lain dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan materi, barangkali itu menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dunia. Tetapi yang kita lakukan adalah berupaya menyelamatkan manusia itu dari kesengsaraan dunia dan juga kesengsaraan di akhirat. Nah, tentu ini satu pekerjaan besar yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kali harus menjadi prioritas dari misi dakwah kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Kalau yang sudah memiliki pasangan, istri, suami, anak-anak, atau juga orang tua, kakak, adik, paman, bibi, dan seterusnya, orang-orang yang dekat dengan diri kita. Kemudian diperluas lagi tetangga, ya, sahabat, teman kerja, dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima dakwah kita dan kita berkewajiban untuk menyeru mereka ke jalan kebaikan, ya, dan mencegah mereka dari hal-hal yang bisa membuat mereka sengsara di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, oleh sebab itu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikat dakwah ini adalah gerakan untuk menyelamatkan umat, maka kita perlu
bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya dengan segala kemampuan yang kita miliki. Nah, ada orang-orang yang barangkali merasa berat untuk melaksanakan dakwah. Sebetulnya kalau kita resapi, dakwah itu tidak berat karena dia melekat pada diri kita. Kewajiban itu sudah Allah tanamkan pada setiap diri muslim. Para ulama berpendapat bahwa dakwah itu hukumnya adalah fardu ain, melekat pada setiap diri kita, meskipun ada juga yang berpendapat fardu kifayah. Tapi saya pribadi memiliki keyakinan bahwa dakwah itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, karena semua kita sesungguhnya mampu untuk berdakwah. Sebagaimana semua kita mampu untuk melaksanakan sholat, kita juga mampu untuk berdakwah. Hanya saja, kalaupun ada orang-orang yang merasa dirinya tidak mampu untuk berdakwah, itu penyebabnya adalah karena kekeliruan dia memahami tentang dakwah itu. Jadi, kadang-kadang ada orang yang memahami bahwa dakwah itu adalah aktivitas menasehati manusia yang dilakukan di atas mimbar atau dari atas podium. Itu yang mereka pahami tentang dakwah. Tentu ini tidak benar. Ya, makna dakwah itu tidak sesempit itu. Atau juga ada yang memahami bahwa kalau mau berdakwah maka harus menguasai ilmu agama sampai pada derajat tertentu. Ini juga keliru. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun itu hanya satu ayat. Ya, meskipun belajar ya, untuk bisa memahami agama ini dengan benar, dengan baik, itu juga menjadi satu kewajiban lainnya. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai syarat untuk berdakwah, maka itu tidak benar. Maka dakwah itu sebetulnya memiliki makna yang luas dan memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas dakwah itu. Setiap kita punya potensi untuk melaksanakan dakwah sesuai dengan keahlian kita. Bahkan dalam tanda kutip hanya sekedar mengusung-usung meja, menata ruangan untuk terlaksananya kajian dengan baik, itu juga adalah bagian daripada dakwah. Ada orang yang tidak bisa bicara dari atas mimbar, tetapi dia bisa menulis. Maka dakwahnya adalah dakwah dengan tulisan. Ada orang yang tidak bisa menulis, tetapi dia memiliki kemampuan dalam bidang jurnalistik, misalnya. Maka itu juga menjadi bagian daripada dakwahnya. Atau yang lainnya, semuanya sangat berarti di dalam misi melaksanakan dakwah itu. Sangat berarti. Maka setiap kita harus selalu punya peran di dalam dakwah itu. Jangan sampai kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, yang memang itu pasti ada pada setiap diri kita, membuat kita merasa tidak lagi bertanggung jawab dan tidak lagi memiliki kewajiban terhadap dakwah. Kata Rasulullah SAW, kita ini semua memiliki kelebihan masing-masing. Kita ini memiliki maziyah. La tahtakir man dunaka fa likulli syai'in maziyah. Janganlah kalian meremehkan seorang pun di antara kalian. Fa likulli syai'in maziyah. Karena setiap orang memiliki kelebihan. Pasti. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa menemukan kelebihan kita yang kemudian bisa kita dedikasikan bagi dakwah. Itu yang paling penting. Apa kelebihan kita, maka akan kita dedikasikan itu untuk kepentingan dakwah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. Jangan sampai kita abai terhadap tugas dakwah kita. Karena kalau semua orang abai terhadap tugas dakwahnya, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat nanti di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, berhati-hatilah kalian. Fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, terhadap siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Jadi Allah mengingatkan kita semua bahwa ada satu siksaan yang tidak menimpa pelaku kezaliman saja, tetapi akan dirasakan secara merata oleh setiap orang yang ada di sana yang mendiamkan kezaliman itu terjadi di hadapan mereka. Jadi kalau ada kezaliman di tengah-tengah kita, lalu kemudian kita semua berdiam diri dan semua kita abai terhadap kezaliman itu, maka ketika Allah memberikan azab kepada kaum tersebut, maka seluruhnya akan merasakan azab itu. Nah, ini barangkali juga menjadi introspeksi bagi diri kita. Apakah selama ini memang kita sudah banyak mendiamkan, mengabaikan kezaliman-kezaliman itu terjadi di hadapan mata kita? Atau kita semua merasa tidak berdaya untuk memberikan nasihat, tidak berdaya untuk memberikan teguran, baik itu karena malu atau karena takut. Kalau itu yang terjadi, maka siksaan Allah Subhanahu wa taala akan diratakan. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78 sampai ayat yang ke-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam bima kanu asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Kata Allah, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ucapan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam, disebabkan karena mereka berbuat durhaka dan mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu wa labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka ini tidak mau saling mencegah dari perbuatan mungkar yang biasanya mereka lakukan. Sungguh yang mereka lakukan itu adalah sangat buruk. Jadi mereka egois, tidak mau mengingatkan saudaranya, tidak mau mengingatkan orang lain ketika mereka berbuat buruk. Mereka menganggap itu urusan mereka sendiri, sedangkan saya, yang penting saya tidak melakukan hal demikian. Setiap orang abai, setiap orang tidak peduli dengan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh saudaranya. Meskipun itu adalah perbuatan mungkar, perbuatan zalim, perbuatan keji. Maka Allah menyampaikan di dalam firman-Nya itu, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Orang-orang Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi pada diri kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan seluruh upaya kita, memaksimalkan seluruh ikhtiar kita di dalam melaksanakan agenda-agenda dakwah kita. Kita tidak perlu banyak mengeluh dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Saya kira antum semua sudah dipersiapkan sebagai generasi yang siap untuk menghadapi zamannya. Ya. Bahkan jika dibandingkan dengan generasi saya sekalipun ya, atau generasinya Ustadz Juni itu ya, antum yang muda-muda ini nampaknya lebih gesit untuk menghadapi situasi baru yang kita hadapi. Ya. Misalnya berdakwah dengan menggunakan media sosial, antum nampaknya lebih gesit untuk melakukan itu daripada saya. Jadi tidak ada waktu bagi kita untuk berkeluh kesah, karena kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merespon seluruh situasi-situasi yang kita hadapi. Bahkan termasuk situasi baru yang sebelumnya belum pernah kita hadapi. Ya. Manusia itu fitrahnya begitu. Dia bisa beradaptasi secara cepat, ya, asalkan dia mau berikhtiar dengan maksimal. Insya Allah seluruh situasi-situasi ini ada jalan keluarnya, termasuk juga di dalam konteks dakwah.
Nah, sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kudrah kita, kemampuan kita, kapasitas kita. Kemudian ini juga ujian untuk mengukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ujian ini kita semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Kita semakin tidak ridho dengan ketentuan Allah. Dan ini juga merupakan ujian supaya kita lebih bisa kreatif di dalam menghadapi situasi-situasi baru yang kita hadapi. Dahulu Rasulullah SAW mendidik para sahabat itu juga sedemikian rupa. Mereka ini adalah generasi yang cepat beradaptasi dengan situasi-situasi baru. Ya, mereka adalah generasi yang cepat beradaptasi dengan situasi-situasi baru. Para sahabat ini dididik oleh Rasulullah SAW secara formal itu di Darul Arqam pada saat mereka berada di Mekah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, mereka dididik oleh Rasulullah SAW secara formal di As-Suffah namanya. Suffah itu satu tempat di selasar masjid yang biasanya digunakan sebagai tempat tinggal bagi orang-orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal di Madinah. Kebanyakan mereka memang berasal dari kaum muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah, kemudian tiba di Madinah, tetapi di Madinah mereka tidak bisa punya tempat tinggal. Kemudian mereka ini ditampung di selasar masjid yang di kemudian hari ini tidak hanya sekedar menampung orang-orang miskin, tetapi juga para delegasi yang datang dari berbagai kabilah untuk menyatakan ketundukan kepada Rasulullah SAW, termasuk juga mereka yang ingin menuntut ilmu. Mereka datang ke As-Suffah, meskipun mereka bukan berasal dari kalangan orang-orang yang membutuhkan, tetapi mereka meniatkan diri datang ke As-Suffah itu adalah untuk mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah SAW. Yang informal itu lebih panjang lagi waktunya, karena di setiap kesempatan, ya, di majelis-majelis, di pertemuan-pertemuan, Rasulullah SAW selalu memanfaatkan itu untuk mendidik para sahabat. Ya, dan hasilnya luar biasa. Para sahabat ini menjadi generasi yang selalu siap untuk beradaptasi dengan berbagai macam situasi. Halo? Baik. Tadi terpotong ya? Masih Ustaz, masih jalan. Oke. Jadi Rasulullah SAW ini mendidik para sahabat untuk menjadi generasi yang siap untuk menghadapi situasi-situasi baru. Mereka ini awalnya adalah bangsa gurun. Mereka orang-orang yang dianggap remeh oleh peradaban-peradaban lainnya. Tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama setelah kehadiran Rasulullah SAW, mereka menjadi penguasa Jazirah Arab pada awalnya, lalu kemudian memperluas wilayahnya sampai ke Afrika, ke Syria, ya, menguasai Persia, menguasai Romawi, menguasai Yaman, menguasai Mesir, menguasai Palestina. Dan dengan semua situasi-situasi baru itu mereka siap. Tentu semua perubahan itu kan membutuhkan kemampuan-kemampuan di bidangnya masing-masing. Ya, kemampuan politik, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, kemampuan ketatanegaraan, kemampuan dalam bidang hukum, kemampuan dalam bidang pendidikan. Ini kan perubahannya cepat. Perubahannya sangat cepat. Tidak lebih dari 50 tahun, tidak lebih dari 50 tahun, semua situasi yang ada di Jazirah Arab ini berubah sama sekali. Nah, tapi Rasulullah SAW sudah menyiapkan orang-orang yang mampu untuk bisa merespon semua perubahan-perubahan itu. Nah, disinilah peran utama dari dakwah itu, yaitu menyiapkan orang-orang yang siap untuk beradaptasi pada semua situasi. Ya, termasuk diri kita tentu saja. Terlebih dahulu kita menempa diri kita untuk bisa memberikan teladan dalam hal itu. Lalu selanjutnya kita perlu
mendidik umat ini agar mereka siap untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang baru yang barangkali tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua punya tanggung jawab yang besar dalam hal ini. Maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian memimpin. Karena kita ini memiliki tugas kepemimpinan dalam bidang kehidupan kita masing-masing tentu saja. Maka sebelum kita memiliki peran besar itu, peran peradaban, maka yang harus kita lakukan adalah ta'allam, bersungguh-sungguh di dalam belajar. Tapi belajar itu jangan kita pahami sekedar aktivitas di dalam ruangan ya bersama-sama seorang guru, teman-teman belajar kita. Tidak hanya itu, belajar itu dari semua hal yang kita alami, yang kita dapatkan, itu adalah proses pembelajaran kita. Jadi kita ini harus memiliki mental sebagai seorang generasi berperadaban, dan generasi berperadaban itu adalah generasi yang berpengetahuan. Mentalitas kita adalah mentalitas belajar dimanapun, belajar setiap saat, setiap waktu, dan dimanapun. Pelajaran itu bisa kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Ketika kita bertemu dengan orang, berbicara, berkomunikasi dengan orang, kita bisa belajar banyak. Ya. Di saat kelas-kelas yang formal, yang biasanya kita gunakan sebagai sarana untuk belajar, sekarang tidak ada lagi barangkali. Ya, pengajian-pengajian di masjid, kuliah, ya, bagi para siswa sekolah, madrasah, pesantren, itu sekarang diliburkan. Pertemuan-pertemuan formal untuk belajar tidak ada. Nah, disinilah saatnya kita bisa memperluas wilayah kita untuk belajar itu. Karena kita yang akan memiliki tanggung jawab peradaban di masa yang akan datang. Maka belajarlah dimanapun. Kita bisa belajar melalui buku, kita bisa mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kita bisa belajar saat kita bertemu dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang. Bahkan kita bisa belajar dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Belajar tentang kesabaran, belajar tentang kebijaksanaan, ya, belajar tentang adab, belajar tentang semua hal itu. Nah, dengan kita memiliki mentalitas untuk terus belajar, maka insya Allah tampuk kepemimpinan itu di masa yang akan datang akan kita genggam. Ya, kepemimpinan itu ada pada tanggung jawab kita. Nah, ini kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengatakan kita tidak boleh mati gaya dalam situasi seperti ini. Kita harus tetap berkarya di dalam dakwah itu. Karena inilah aset kita yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu dakwah. Dakwah itulah yang akan memuliakan kita. Dakwah itulah yang akan mengasah seluruh kemampuan diri kita. Jangan pernah terpikir dalam benak kita untuk berhenti dari tugas dakwah kita. Apapun situasinya. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum kita jadi apapun. Predikat da'i itu melekat pada diri kita sebelum kita disebut dengan gelar-gelar yang lainnya. Ya. Jadi kalau antum kelak nanti mendapatkan gelar-gelar tertentu, jangan terbalik gelarnya. Jadi bukan guru yang da'i, tetapi da'i yang jadi guru. Bukan dokter yang da'i, tetapi da'i yang menjadi dokter. Bukan insinyur yang da'i, tetapi da'i yang menjadi insinyur. Karena gelar da'i itu lebih dulu dibandingkan dengan gelar-gelar yang lainnya yang melekat pada diri kita. Ya, sejak kita balik, barangkali gelar da'i itu sudah ada pada diri kita, karena melekat sebagai sebuah kewajiban. Sehingga dengan kesadaran seperti itu, dimanapun kita ditempatkan, maka yang kita lakukan adalah dakwah. Kita menjadi dokter, ya dakwah di situ. Kita menjadi guru, ya dakwah di situ. Kita menjadi pebisnis,
Kita berdakwah dengan sarana yang kita miliki itu. Ya. Jadi kesadaran berdakwah itu ada di setiap tempat, ada di setiap waktu. Tidak sekedar ketika kita berada di masjid kita punya kesadaran dakwah, tetapi ketika kita di luar masjid kita merasa bukan seorang dai karena gelar kita itu terus melekat pada diri kita. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan situasi yang kita hadapi saat ini tidak melunturkan semangat dakwah kita. Justru kita semakin bergelora, kita semakin bersemangat di dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah kita. Ya, tetap jaga kesehatan antum semua, ya, dan tetap jaga kekompakan sebagai sebuah tim forum silaturahim remaja masjid, ya, Magu Harjo. Mudah-mudahan situasi ini segera membaik dan kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita secara normal sebagaimana biasanya. Nah, saya sendiri sudah kangen dengan antum semua, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa ketemu lagi, bisa hadir dalam kajian-kajian lagi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Ya, bagaimanapun pertemuan secara intensif dan talaki itu tidak bisa digantikan secara daring seperti ini. Jadi kalaupun sekarang kita melakukan pertemuan secara daring ini bukan yang ideal. Ya, tetapi harus kita lakukan. Sekali lagi agar kita tidak mati gaya. Ya, tetapi tentu saja yang ideal tetaplah kita bertemu, berbicara secara langsung, ngobrol-ngobrol dengan penuh kehangatan, itu akan lebih terasa, ya, nikmatnya dan lebih punya pengaruh yang besar. Baik, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga semangat, tetap jaga kekompakan, tetaplah terus berkarya dan berkontribusi di dalam dakwah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.